Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah pada malam hari ini kami dari Galilea Revival Community, kami ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya, kami harapkan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini untuk disampaikan, tiba-tiba Tuhan seperti membawa saya ke satu kisah di dalam Alkitab, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Yuk mari kita buka dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Mulai dari ayat 8. Saya bacakan ya. Judulnya Tindakan Elisa dalam Peperangan Melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah itu menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Atau siapa yang jadi mata-mata nih, gitu ceritanya ya, jadi mata-mata Raja Israel gitu. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Jadi dipikir ini, wah, Nabi Elisa ini sakti sekali mungkin ya. Jadi dikirim kereta dan tentara yang besar. Padahal cuma satu orang ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Nah ini perhatikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di ayat 15 ini menarik sekali. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maksudnya pelayan abdi Allah, dia pelayan dari Nabi Elisa, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Atau dengan kata lain, kota itu sudah dikepung, tidak ada jalan keluar, dikepung habis istilahnya gitu ya. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saya percaya begitu abdi Elisa ini melihat kenyataan yang ada, di mana kotanya dikelilingi oleh pasukan Aram yang besar, dikatakan pasukan yang besar, timbul kepanikan, timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Saya percaya mungkin ada sebagian dari kita yang saat-saat ini sedang mengalami seperti yang dialami oleh abdi Allah ini, yang dialami oleh pelayan dari Nabi Elisa ini. Ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kalau kita dengar berita sih Bapak Ibu Saudara nggak usah kaget ya. Dengan adanya media sosial sekarang, berita apapun cepat ya. Kalau kita ikutin berita-berita itu terus, saya percaya bukan kita hidup dalam kemenangan, bukan hidup dalam sukacita, tapi kita akan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, seperti yang sekarang dialami di dalam kisah ini oleh abdi dari Elisa. Nah saudara, kemudian saya ketarik saudara, ya Bapak Ibu ketarik, bagaimana solusinya, cara menghadapi kepanikan. Saya percaya ini solusi yang Tuhan berikan buat kita. Dan kalau kita memiliki ini, saya percaya
Kita akan hidup dalam kemenangan. Amin. Nah, di sini dikatakan begini, saudara. Di dalam ayat 16 dikatakan begini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Dari mana Nabi Elisa tahu? Padahal yang dilihat oleh abdi Allah itu dikatakan pasukan Aram sudah mengepung kota dengan pasukan yang besar. Tadi dikatakan cuman untuk menangkap satu orang, dia kirim pasukan yang besar. Dan dikatakan begitu abdi Allah itu bangun pagi-pagi, dikatakan dia terkejut, dia panik, dia kaget, bagaimana bisa lolos dengan pasukan yang besar itu. Dan di sini dikatakan Nabi Elisa dengan santai dia berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa yang dilihat oleh Nabi Elisa? Apa yang dilihat oleh pelayan Nabi Elisa? Ternyata mereka melihat dua hal yang berbeda, sehingga mereka memberikan reaksi yang berbeda. Abdi Allah ini, abdinya Elisa ini melihat apa yang dilihat dengan mata jasmani dia. Dia melihat pasukan tentara musuh mengepung dengan dahsyat. Tidak ada jalan lolos. Yang ada adalah tinggal kebinasaan. Yang ada adalah tinggal kehancuran. Tapi Nabi Elisa melihat dengan pandangan yang lain. Dia melihat berkata, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ini menarik, saudara. Saya begitu baca ini, iya. Selama ini mungkin ada di antara kita, ya Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang melihat streaming ini, siaran ini, mungkin mengalami hal yang sama. Sedang mengalami kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Sama seperti abdi Allah ini. Tapi kita mau berubah. Ya, kita mau belajar apa yang dialami oleh Nabi Elisa. Sehingga hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan kebenaran Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan demikian luar biasa ya saudara ya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata bujang itu sehingga ia melihat. Perhatikan, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, saya percaya ini yang terjadi sekarang atas dunia sebetulnya, dan juga atas anak-anak Tuhan yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mempercayai Tuhan sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang tinggal di dalam kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dia melihat dengan kacamata yang lain. Dia melihat dengan tidak melihat dengan mata jasmani mereka, tapi mereka melihat apa yang disebut, kalau kita baca nanti di dalam Alkitab, melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Nah, saya pada kesempatan ini ingin membagikan bahwa kita perlu di saat-saat seperti ini, kita hidup, kita melihat dengan mata hati kita, bukan dengan mata jasmani kita. Loh, apa bedanya? Beda sekali. Kalau kita melihat dengan mata jasmani, kita melihat hal-hal yang jasmani. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati kita, kita akan melihat berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 11 kita buka, yuk kita buka Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36 ya. Mungkin kita sudah sering baca ayat ini ya, kita sudah hafal. Tapi biarlah sore hari ini kita sama-sama merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah
atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Perhatikan ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35 dikatakan, karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Di sini Tuhan Yesus mau berkata, dikatakan kalau mata kita itu perhatikan matamu, karena matamu itu adalah pelita buat hidupmu. Kalau mata kita dipenuhi dengan kegelapan, kita akan mengalami hidup di dalam kegelapan. Tapi kalau mata kita diterangi dengan firman Tuhan, dengan terang ilahi, dikatakan maka kamu hidup di dalam terang. Saya percaya di dalam terang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ya. Dan ini yang Tuhan rindukan buat kita, untuk kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh mata hati kita dibuka, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus, kita buka di dalam Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Ini merupakan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya bacakan ya, mulai dari ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya, perhatikan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam tipu daya iblis. Sebetulnya masalahnya karena mata hati kita belum terbuka. Kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara ya, dikatakan Tuhan sudah menyediakan loh segalanya. Tadi di sini perhatikan ya, di sini perhatikan ya, dikatakan betapa hebat, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan buat kita. Jadi kemuliaan Tuhan sudah berikan buat kita. Terus dikatakan betapa hebat kuasanya yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kuasa itu sudah ada, kemuliaan itu Tuhan sudah berikan. Dikatakan semua kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, dikatakan bahkan diberikan kepada kita. Tapi siapa di antara kita yang sadar ada kuasa kebangkitan di dalam diri kita yang bisa mengalahkan maut, yang bisa mengalahkan semua masalah-masalah, bahkan yang bisa mengalahkan COVID. Berapa nih COVID-19? Banyak di antara kita nggak sadar. Kenapa itu nggak sadar? Karena kita banyak melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Benar nggak? Coba Tuhan mau bawa. Saya mendapat pesan
mendapat kesan. Kita harus naik level. Membawa apa? Membawa penilaian kita, membawa apa yang cara kita melihat untuk next level, yaitu apa? Melihat dengan mata hati kita, melihat dengan mata batin kita. Nah, melihat dengan mata batin kita, mata hati kita itu gimana? Suatu saat Tuhan Yesus berkata begini di dalam Matius 11 ayat 15. Yuk kita buka ya. Matius 11 ayat 15 ya. Mungkin semua juga sudah menghafal ayat ini. Ayatnya simple, sederhana. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Benar? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa? Yesus cuma berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya percaya, kalau kita punya telinga, pasti kita bisa mendengar. Kalau Bapak Ibu, tentu saja tidak mengalami tuli, ya, secara jasmani. Tapi dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah, kamu coba dengarkan apa yang aku sampaikan. Jangan dengan telinga jasmani kamu saja. Apa yang aku sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan. Bukan dengan telinga jasmani kita saja. Dengarkan dengan hati. Mata hati, telinga hati. Dengarkan sampai firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Saya baca satu artikel cukup menarik, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, kita sebetulnya belum mengalami transformasi dalam hidup kalau firman yang kita dengar belum bisa mengubah baik karakter, sifat, tingkah laku, ucapan kita. Itu berarti firman itu tuh belum merasuk, istilahnya kalau saya mengistilahkan, belum merasuk ke dalam jiwa kita yang terdalam, ke dalam hati kita yang terdalam. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, boleh kita dengar firman Tuhan berkali-kali ya. Sekarang kalau kita dengar firman Tuhan, waduh, bebas ya saudara ya. Di YouTube mau siapa saja pembicaranya ada, temanya apa saja ada. Tapi kalau kita dengarkan hanya sekedar dengan telinga jasmani kita, kita nggak mau dengarkan dengan hati kita, buka hati kita, sampai firman itu merasuk hidup kita, dikatakan mengubah hidup kita, sehingga cara kita berpikir berubah, cara kita bersikap berubah, cara kita bereaksi berubah, cara kita merespon berubah. Itu namanya kita belum mengalami transformasi oleh firman. Masih perlu dibereskan. Nah, kalau kita melihat dengan mata hati kita, adalah kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, ya, kita mau belajar mulai malam hari ini. Kita mau belajar untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati kita, mata batin kita, yaitu dengan cara apa? Kita melihat sebagaimana firman Tuhan itu mengatakan, bukan sebagaimana apa yang kita lihat dengan panca indera kita. Yang kita lihat dari panca indera itu sementara, dan yang kita lihat panca indera itu seringkali menipu. Tapi kalau yang firman Tuhan katakan, dan kita melihat, karena kita mempercayai firman Tuhan, dan kita mau melihat sebagaimana firman Tuhan yang kita percayai. Saya percaya kita akan hidup berkemenangan. Saya percaya roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh intimidasi tidak akan mendekat kepada kita. Amin. Saudara, kita sering deklarasi Mazmur 91, benar? Hafal ya? Saya rasa udah hafal kita semua Mazmur 91. Itu makanan sehari-hari kita ya. Pagi, siang, malam ya, kita deklarasi Mazmur 91. Tapi kalau itu kita deklarasikan nggak sampai merasuk dalam hati kita, dalam batin kita, mungkin hanya hafal di dalam pikiran kita, mungkin hafal ya. Tapi yang Tuhan mau dengar supaya apa? Dengar di dalam, masuk ke dalam hati kita yang terdalam, sehingga mengubah hidup kita.
Nah, caranya gimana, saudara? Ya, makanya perlu dikatakan begini. Contohnya gini ya. Yuk, Mazmur 91 kalau nggak salah ayat 11 dan 12 tentang malaikat. Bisa ditampilin nggak, Jim? Bisa ditampilkan nggak? Lalu kita buka deh, Mazmur 91. Mazmur pasal 91 ayat 11. Ya, saya bacakan. Di Mazmur 91 begini, saudara, dikatakan ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Coba, saudara bisa melihat. Dengan mata jasmani, saudara tidak melihat apa-apa, amin? Tapi saudara coba melihat, coba renungkan. Ya, lihat dengan mata hatimu, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Melihat dengan mata hati, yaitu berarti saudara melihat dengan mempercayai firman Tuhan, dan dengan mempercayai firman Tuhan itu, saudara melihat ada malaikat-malaikat di sekeliling kamu, di sekeliling kita. Malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Bayangkan, ya, saudara imajinasikan. Nggak salah loh, mengimajinasikan loh. Membayangkan tuh nggak salah, nggak dosa. Imajinasi itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu menumbuhkan iman, pengharapan di dalam kehidupan kita. Seringkali iblis menyalahgunakan imajinasi itu untuk yang jelek kan? Ya, imajinasi yang kotor, yang najis. Tapi sebetulnya imajinasi itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk kita hidup dengan iman dan pengharapan. Saudara, saya mulai baca Mazmur 91 ayat 11. Dikatakan malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya berkemah di sekeliling kita. Saya bayangkan, Tuhan, terima kasih untuk malaikat-malaikat yang ada di sekelilingku, yang menjagai aku dan menatang aku sehingga aku tidak terantuk oleh batu. Saudara, coba belajar membayangkan, meresapi firman Tuhan. Ya, jangan baca terlalu cepat-cepat, jangan deklarasi terlalu cepat-cepat kayak dikejar target. Ya, nggak ada target. Tapi resapi, nikmati. Saya mulai belajar, saudara. Saya mulai belajar melangkah. Saya nikmati. Saya katakan malapetaka tidak akan mendekat pada kemahku. Saya bayangkan begitu malapetaka apa saja mau mendekat, nggak akan mendekat karena ada malaikat-malaikat yang berkemah di sekelilingku. Amin. Pada waktu saudara berkata darah Tuhan Yesus membungkus aku, sehingga virus COVID tidak bisa menengah pada tubuhku. Bayangkan, ada darah Yesus, ada cover darah Yesus yang begitu iblis setan virus mau dekat aja dia mental sendiri. Bayangkan, loh, daripada saudara bayangkan, ya, saudara terkapar, ya terkapar, kena penyakit, kena masalah. Kenapa saudara tidak mengimajinasikan saudara hidup di dalam berkemenangan? Saudara melihat dengan mata batin saudara berdasarkan firman Tuhan. Bukan ngawur, kita bukan mengamur, kita bukan melamun mengimajinasikan sembarangan. Kita mengimajinasikan apa yang firman Tuhan sampaikan, katakan kebenaran, dan kita mengimajinasikan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ada kan ayatnya kan? Tuhan Yesus mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Bayangkan, semua sakit penyakit tidak bisa menyentuh aku karena ada bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan aku. Saudara bayangkan. Jangan saudara bayangkan tetangga saudara kena flu, sebelah kena sakit itu, saudara bayangkan, ketularan deh aku deh. Ketularan deh aku deh. Ya. Bayangkan perlindungan Tuhan atas kita, melihat dengan mata hati kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan apa yang kita percaya di dalam batin kita, kita katakan. Saudara, seringkali orang berkata begini ya, kalau dalam pengakuan, ya enggak? Oh, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Padahal katanya kita hidup dalam kekurangan. Oh, itu sama juga kamu membohongi dong, membohongi kenyataan, fakta. Loh, kita bukan membohongi kenyataan fakta. Fakta memang mungkin rekeningku kosong, utangku banyak. Tapi aku lebih mempercayai firman Tuhan. Dan aku percaya suatu saat firman Tuhan yang aku percayai mengubah situasi keadaan sehingga aku bisa melunasi utang-utangku. Itu yang harusnya terjadi. Ya, makanya saya masukkan di Instagram saya, tidak bisa ditampilkan saudara. Saya dapat satu quote bagus sekali, makanya saya tampilkan di Instagram saya. Dikatakan bagus sekali, coba ditampilkan. When we make a positive declaration of faith,
We are not denying the fact on ground. Instead, we are confronting the fact with God's word. Jadi pada waktu kita mendeklarasikan iman kita yang positif, bukan kita mengabaikan fakta. Bukan aku fakta bohong, bukan, aku bukan mengabaikan fakta. Fakta memang begitu. Tapi aku lebih mempercayai firman Tuhan, dan aku mengkonfrontasikan fakta itu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena aku percaya kebenaran firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia bisa menciptakan, firman Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dikatakan firman Tuhan itu menopang alam semesta. Dan aku lebih mempercayai firman Tuhan. Aku konfrontir fakta-fakta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan aku percaya akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan. Sehingga alam berubah, suasana berubah, keadaan berubah, menjadi sesuai dengan firman Tuhan yang aku percayai. Amin. Itu yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kemenangan. Karena kita hidup, dikatakan, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Kita hidup karena apa yang aku percayai. Aku hidup dengan mata hatiku. Aku melihat, bukan dengan mata jasmaniku. Bahkan sekali lagi Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bukan asal sekedar mendengar, tapi mendengar, kamu resapi, kamu renungkan, kamu percayai, sampai itu merasuk jiwamu, merasuk pikiranmu, dan itu yang akan mengubah hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah di tengah situasi apapun juga, yuk kita mau next level. Aku nggak mau sekedar melihat segala sesuatu, mengambil keputusan, menimbang sesuatu dengan mata jasmaniku saja. Tapi aku mau belajar, untuk aku mau hidup dengan mata hatiku, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hatiku, yang aku percayai. Dan aku akan melihat, menilai, mengambil keputusan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang kita lihat dari kisah tadi, ya, tentang abdi Elisa, begitu mata hatinya dibukakan, dia melihat, oh yes, untuk apa aku khawatir, untuk apa aku takut, karena memang ternyata yang menyertai aku lebih banyak dari musuh-musuhku. Amin. Kalau kita mau hidup kemenangan, kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, mari belajar hidup dengan mata hati yang dibukakan oleh Tuhan, yaitu mata hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, yang membuat kita hidup di dalam berkemenangan. Saudara, Tuhan Yesus, saya percaya, dikatakan kalau dia tidak menyayangkan anaknya diserahkan kepada kita, dia bilang, anaknya loh diserahkan kepada kita, dia gak sayang, apalagi yang lain, yang terbesar buat dia, yang paling berharga buat dia, diserahkan buat kita. Dikatakan apalagi yang lain, ketakutan, kekhawatiran, macam-macam, dibilang, itu jangan sampai kita fokus ke situ. Fokus kepada apa yang Tuhan telah berikan buat kita. Percayai itu. Dan kita percaya, kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sesuai dengan doa yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saat ini biarlah kami pun menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah Kau curahkan roh hikmat dan pewahyuan kepada kami, untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan kami juga saat ini berseru meminta kepadamu ya Tuhan, bukakan mata hati kami, untuk kami mengerti betapa besar pengharapan, kasih karunia, kuasa yang telah Kau sediakan buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat tebusan. Tuhan, ajar kami untuk belajar melihat segala sesuatu, bukan dengan mata jasmani kami, tapi kami boleh belajar untuk melihat berdasarkan mata hati kami yang dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat sebagaimana Engkau melihat Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan,
kami boleh menilai, mengambil keputusan, meresponi segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman-Mu yang menguasai hidup kami. Dan Kau sendiri Tuhan yang memberikan kepada kami terus kehausan dan kelaparan untuk kami mempelajari, menerima firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.